menginformasikan mengenai pembelajaran dari materi-materi pada mata kuliah apresiasi prosa fiksi. Dengan saya, Indah Novianti, NIM 2105113313. Selamat menyaksikan. Penokohan dalam suatu cerita adalah pemberian sifat baik lahir maupun batin pada seorang pelaku atau tokoh yang terdapat pada cerita. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai tokoh dan penokohan. Penjaga makam. Hujan telah reda sejak sejam yang lalu. Sia-sia air hujan yang menempel di dedaunan yang berangsur tiris membuat rerantingan yang dihinggapinya tampak seperti sedang mengikuti alunan orkestra yang sedang dinyanyikan oleh para binatang malam. Kematian adalah kepastian yang tidak mungkin kita hindari. Kau boleh menghadapinya dengan ketakutan, boleh juga kau menghadapinya dengan keberanian, tetapi sebaiknya kau jangan pernah tertawakan dia. Hormatilah kedatangannya, sebab menghormati kematian sama halnya dengan menghormati kehidupan, pinta Mbah Kusdi pada beberapa hari yang lalu. Mbah Rusdi adalah seorang lelaki sebatang kara yang sudah hampir 2 tahun ini diberi kepercayaan untuk menjaga pemakaman desa. Sejatinya lelaki ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga kini. Meskipun misterius, tetapi Mbah Kusdi hampir semua warga desa menaruh simpati padanya. Sejak awal keberadaannya hingga kini, Mbah Kusdi termasuk seorang yang ringan tangan. Ia dengan senang hati membantu siapa saja tanpa pernah memandang bulu. Selain misterius, menurutku Mbah Kusdi ini termasuk orang yang aneh. Ia tidak mau menerima upah dalam bentuk uang untuk setiap bantuan yang ia berikan. Dibanding diupah dengan uang, Mbah Kusdi lebih suka diupah dengan sepiring makanan. Di sisa hidup ini, mungkin aku akan menjauhi uang. Aku bertindak seperti ini bukannya sok kaya atau apa. Aku melakukannya karena aku ingin balas dendam pada semua jenis uang. Sebab telah banyak kebahagiaanku terampas uang. Anak, istri, kerabat, bahkan semua teman, sahabat yang pernah kumiliki hilang direbut uang. Aku telah berjanji untuk tidak akan pernah menyentuh uang lagi, jawab Mbah Kusdi. Saat kutanya, selain itu ada hal lain yang membuat warga desa sangat sayang pada Mbah Kusdi. Mbah Kusdi memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang yang sedang sakit dengan segelas air putih yang telah didoakan. Untuk jasanya, Mbah Kusdi tidak pernah meminta upah atau imbalan. Saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Saya hanya sebatas sebagai perantara saja, kata Mbah Kusdi. Sesungguhnya mereka telah memberi kesembuhan dari Sang Pencipta lewat saya. Sekali lagi Mbah Kusdi menegaskan, posisi saya hanya sebatas perantara saja. Hanya membantu orang-orang melalui saya setelah sembuh penyakitnya itu merupakan bantuan dari Tuhan juga, kata Mbah Kusdi. Kemampuan istimewa yang dimiliki Mbah Kusdi ini semakin banyak warga mencarinya dan senang kepada Mbah Kusdi. Namun di sisi lain pula Mbah Kusdi menjadi sosok yang paling dibenci oleh Nardi, seorang mantri desa yang setahun lebih dahulu kedatangannya daripada Mbah Kusdi di desa itu. Nardi membenci Mbah Kusdi karena semenjak kejadian Mbah Kusdi menolong orang-orang dengan segelas air putih, kedatangannya menjadi tidak diakui oleh masyarakat desa karena pasiennya pun mulai berkurang dan sepi peminat orang yang berobat kepada Nardi. Nardi berada di desa itu karena dia ditugaskan secara resmi oleh pemerintah untuk mengurusi kesehatan di desa itu. Bagaimanapun caranya, lelaki itu harus kubunuh, kata Nardi. Nardi bergegas menuju tempat tinggal Mbah Kusdi yang berupa cukup jauh itu.
Cungkup yang dialami oleh Mbah Kusdi sebenarnya adalah makam dari Ki Ageng, salah satu sosok yang diyakini sebagai pendiri desaku. Begitu sampai di Cungkup itu, Nardi melihat Mbah Kusdi tengah tertidur dengan sangat lelap. Tidak ingin membuang waktu, Nardi segera menyuntik tubuh renta Mbah Kusdi dengan sebuah suntikan berisi racun. Sekejap kemudian, tubuh Mbah Kusdi menjelang dan tidak kurang dari 1 jam kemudian lelaki itu menghembuskan nafas yang terakhir kalinya. "Mampus kau tua bangka," kata Nardi. Setelah memastikan Mbah Kusdi meninggal, Nardi lantas pulang ke rumah dan dinasnya dengan dada membusung karena terisi oleh kemenangan. Sementara tubuh Mbah Kusdi yang semula dingin dan kaku kembali menghangat dan lentur. Nafas yang semula hilang telah kembali lagi. Jantung yang sempat terhenti kini mulai berdetak lagi. Rupanya ilmu rawat rontek, sebuah ilmu kuno yang pernah dipelajari Mbah Kusdi sewaktu muda dulu, masih bersemayam di tubuhnya. Ilmu itu membuat Mbah Kusdi hidup kembali. 10 menit setelah kejadian, toa di masjid mengabarkan kematian Nardi. Sayup-sayup kabar kematian Nardi ini sampai juga di telinga Mbah Kusdi. Di dalam kemerangan cukup air mata Mbah Kusdi mengalir deras. Ia tidak menyangka kematian sejati justru mendatangi sosok yang membuat dirinya merasa kematian sesaat yang baru saja dialaminya malam itu. "Tuhan, mengapa misteri kematian begitu sulit untuk dimengerti?" tanya Mbah Kusdi. Selirih suara angin yang menyebarkan aroma wangi Kamboja ke seluruh penjuru makam yang mulai terang karena sinar lampu yang dibawa oleh sejumlah warga yang akan membuatkan tempat peristirahatan terakhir untuk Nardi. Analisis tokoh dan penokohan cerpen penjaga makam. Tokoh terdiri dari tokoh utama dan tokoh sampingan. Tokoh utama dalam cerpen di atas adalah Mbah Kusdi. Tokoh sampingan dalam cerpen di atas adalah Nardi. Penokohan. Yang pertama, Mbah Kusdi merupakan sosok protagonis yang di dalam cerpen di atas dikisahkan gemar memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan tanpa memungut biaya. Yang kedua, Mbah Kusdi juga digambarkan sebagai orang tua yang hidup dalam kesepian dan penyesalan. Salah satu yang membuatnya menyesal adalah ilmu rawa rontek miliknya yang membuatnya sulit mati. Selanjutnya yang ketiga, Nardi merupakan sosok antagonis dalam cerita di atas. Ia digambarkan sebagai laki-laki yang iri karena merasa kalah populer dari Mbah Kusdi. Selain itu, dia juga telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Mbah Kusdi.